Good morning, ladies and gentlemen. Selamat datang di channel terbodoh di dunia. Oke, jadi kemarin ada yang bertanya di video kemarin. Seorang tanya gini, Bang Nanda, apa sih yang membuat Bang Nanda itu konsisten bikin video setiap hari rutin? Kalau tujuannya secara views itu masih sedikit. Ya, kamu bisa lihat sendiri juga. Views videoku yang nonton mungkin berapa gitu ya, nggak sampai 100. Dan mungkin itu membuat penasaran orang tersebut. Apa yang membuat aku konsisten ngonten kayak gini, jalan kaki kayak gini, ngomong setiap hari, menyapa para kaminantes. Ya, jawabannya adalah karena aku bodoh dan dablek aja. Enggak kayak gitu. Ada sebuah jawaban yang serius yang akan aku jelaskan di sini. Karena ini ada hubungannya juga dengan bagaimana aku mengatasi overthinking dengan hasil. Karena selama ini mungkin banyak yang menyerah ketika hasil itu tidak berbicara. Banyak yang seperti itu. Dan kalau lihat hasil dari yang ku dapatkan, mungkin kalau orang yang pinter menganalisis, orang yang paham bahwa ini nggak akan berhasil, mungkin akan menyerah. Tapi bersyukurlah aku adalah orang tolol, aku adalah orang dablek, sehingga ya aku tetap berjalan terus seperti ini. Aku jadi ingat beberapa bulan lalu aku pernah ngevlog bertemu dengan seorang penambang emas di daerah Kokap sana. Anyway, SPPG, MBG, Mas Bahlil Ganteng. Ini udah tutup selama sebulan karena ada problem. Dan ya, tidak ada anak sekolah yang mengeluh. But anyway, aku gak mau bahas itu ya. Kemarin aku beberapa bulan lalu bertemu dengan penambang emas tradisional di Kokap, di daerah Kalirejo sana. Aku kan ada channel nge-vlogging juga kan. Dan aku bertemu dengan seorang penambang di situ yang bernama siapa aku lupa. Pokoknya dia itu ketika aku temui, dia sedang nggak pakai baju, hanya telanjang dada dan lagi istirahat. Pokoknya lagi nggak nambang lah. Aku beruntung aku bisa ngobrol di situ. Nah, kemudian sampai ada sebuah obrolan, aku bertanya, gimana sih cara untuk tahu kalau misalnya di sini ada tambang ya gitu ya. Di sini ada tambang emas gitu ya. Ada tambang emas tradisionalnya. Karena ya murni penasaran aja. Nah, kemudian bapak itu, kita sebut aja bapaknya namanya siapa ya? Bapak Sutarjo aja. Kita sebut aja nama Sutarjo. Ini yang terlintas di dalam otakku aja gitu ya. Pak Sutarjo bercerita kalau cara tahu kalau misalnya di sini ada emas adalah dengan melihat aliran air. Kayak misal di sini ya. Ini bentuknya nggak kayak gini sih, tapi kayak bukit-bukit itu. Nah, misalnya ini bukit-bukit kayak gini. Terus ada aliran airnya di situ yang membentuk kayak urat. Nah, biasanya kalau udah bentuk urat kayak gitu, itu ada potensi di situ ada tambang emasnya. Ada emasnya gitu. Oke. Nah, itu baru sebuah kayak apa ya, perkiraan aja, belum tentu ada atau enggaknya. Oke. Nah, kemudian setelah tahu kalau di sini ada tambang emasnya, barulah dilakukan kayak penggalian, digali. Dan berapa lama penggalian itu? Penggalian itu butuh waktu berbulan-bulan, dan itu juga belum tentu ketemu hasilnya. Pernah Pak Sutarjo ini bercerita kalau selama lebih dari 5 bulan, 6 bulan keluarganya ibaratnya tuh prihatin terlebih dahulu. Makan garam aja dia lakukan. Dan untuk kebutuhan anak sekolah itu mereka rela ngutang. Pak Sutarjo rela ngutang karena memang belum ada hasilnya. Karena
karena memang belum ada hasilnya. Rombongan penambang ini pun tetap menggali terus, gali terus. Dan penggalian itu pun juga tidak tidak selalu menghasilkan emas. Karena pernah juga setelah digali sampai dalam, ternyata emasnya memang tidak ada kunjung ada gitu ya. Dan itu sering terjadi. Itu sering terjadi juga. Tapi seringnya juga momen ketika penggalian itu ibaratnya tidak menghasilkan apa-apa. Di situ dia menemukan, rombongan itu menemukan kayak persimpangan di mana mungkin di sini. Akhirnya setelah digali beneran, ternyata memang tambangnya ada di sebelah persimpangan itu, bukan di titik pertama yang udah diprediksi. Sehingga kayak prediksi awal pertama tadi itu bukan sepenuhnya 100% keliru, tapi di tengah proses mencapai itu ada sebuah adjustment itu apa ya, kayak diarahkan kembali, di-adjust lah. Dan itu sering banget terjadi. Dan ketika udah benar-benar dapat tambang emasnya, ya udah panen itulah. Dan ya itu sebuah kisah yang luar biasa, cerita yang luar biasa, yang membuatku juga penasaran kenapa penambang emas ini sangat kekeh. Kalau misalnya ini belum tentu ada hasil emasnya, tapi kenapa terus menggali sampai berbulan-bulan, sampai keluarganya mungkin masih kekurangan secara ekonomi, mungkin struggling. Dan ketika aku tanya apa yang membuat Pak Sutarjo dan kawan-kawan itu tetap menggali, ya yakin aja mas, murni keyakinan kalau di sini pasti ada emasnya. Kalau nggak ada emasnya mungkin di sampingnya. Dan memang akhirnya menemukan juga. Ini sama kayak mungkin kamu pernah lihat meme kayak orang menggali suatu galian, padahal tinggal 1 meter lagi emasnya itu ada, tapi orang itu menyerah, akhirnya nggak dapat apa-apa. Oke. Dan ya, untuk menggali sedalam itu butuh sebuah keyakinan. Ketika aku tanya lagi, kenapa kok, kan di situ, daerah itu ada pohon aren juga ya, ada pohon. Kita sekarang naik ini aja lah ya, kita naik ke sini, kita menuju hutan. Di situ kan ada pohon kelapa gitu ya, banyak pohon kelapa di daerah situ. Dan profesi di situ juga macam-macam, kayak ada penderes juga. Kenapa ketika aku tanya, kenapa nggak kerja yang pasti aja, kayak deres, kayak ya pasti kan, kalau deres kan udah pasti ada hasilnya, daripada nambang emas berbulan-bulan belum tentu ada hasilnya. Pak Sutarjo kemudian menjawab, ya gimana mas, aku pengen kerjaan ini ya pokoknya dablek lah, mau dibilang orang nggak ada hasilnya, aku tetap dablek ngelakuin itu. Dan udah menikmati pekerjaan itu. Sensasi dari akhirnya menemukan emas itu yang bikin dia nggak bisa beralih pekerjaan gitu ya, karena memang udah dunia di situ, udah belasan tahun dia di sana. Wow, ada musik, kita lewat hutan ya. Ya, itulah kisah Pak Sutarjo dan tambang emas tradisionalnya di daerah Kokap, yang menginspirasiku untuk dablek. Ya, sebuah kata dalam bahasa Jawa yang itu berarti orang yang tetap melakukan suatu hal secara persisten dan konsisten meskipun hasilnya belum jelas, belum pasti.
Dan kembali lagi pada kasus, kenapa aku masih bikin video padahal viewsnya kayak gini? Apa tujuannya? Tujuan orang konten pasti sudah bisa dibilang ada sebuah tujuan untuk ditonton agar dapat uang juga. Dan ya, aku nggak munafik, aku bikin channel YouTube juga agar ditonton, agar banyak mendapatkan uang gitu ya. Aku nggak munafik. Tapi melihat kondisi seperti sekarang ini, ya, aku masih tetap double melakukan itu sampai di hari 171 sekarang. Karena kenapa? Karena aku yakin. Aku punya keyakinan yang mungkin hanya dimiliki oleh orang-orang bodoh sepertiku, yang tetap bikin video seperti ini. Meskipun gak ada yang nonton, meskipun yang nonton cuman berapa gitu, I don't care. Karena aku yakin pasti video-video kami nanti ini akan jadi suatu hal yang berguna dan bermanfaat. Mungkin bagi orang-orang yang overthinking, mungkin sekarang dirimu juga sedang ada di persimpangan jalan di mana kamu udah berusaha tapi hasilnya belum kelihatan. Kamu berada di persimpangan jalan, apakah akan lanjut atau menyerah? Ya, tetap aja dablek kalau aku jadi kamu. Karena ya kita butuh keyakinan. Sama halnya dengan wow, bentar. Kita udah sampai mana nih? Oh, ada jalan kah? Wait a minute. Harusnya ada jalan sih. Ada jalan kok, ini bentuknya jalan. Kalau kamu bingung, ya tetap lakukan. Pisahkan hasil dari apa yang kamu kerjakan dan enjoy. Semua orang yang mendapatkan hasil luar biasa itu memiliki sebuah keyakinan yang luar biasa. Bagaimana seorang umat beragama itu punya sebuah keyakinan? Apakah mereka selalu mempertanyakan keyakinannya? Kalau kamu percaya sama Tuhan, maka kamu akan berhenti mempertanyakan. Karena kamu yakin. Karena level keyakinan itu nggak bisa dipertanyakan. Kalau itu dipertanyakan, berarti kamu nggak yakin. That's simple. Oke? That's so simple. Wow, kita kemana ya? Oh, ini ada jalan. We found a road. Kalau kita terus berjalan sama seperti sekarang ini, kita akan terus mendapatkan jalan. Ya. Jadi kalau misalnya kamu bertanya kenapa aku masih bikin konten terus menerus kayak gini. Pertama, karena aku yakin. Dan kedua, ya probably aku memang bodoh dan dablek. And yes, kita udah sampai sini. Sampai di sebuah tempat. Oke. Ntar kita turun dulu, baru kita mepe. Nggih. Jalan putih. Oh, ada telu. Sugeng. Wis tau ketemu durung ya? Sampun pernah nate ketemu ta? Pun. Nggih to? Ten mburi ngomah. Oh, nek delok saka tampang ngene iki ndablek ra? Ora. Mosok sih. Tenan ora. Ndablek apa ta? Aku beling lho, Pak. Beling kae watak. Maksudnya? Watak iki mikur biasanya kok kene nek ketemu sedulur pos apa wae ramah-ramah.
Bener, tapi seko di biji yo, seko siji sampai 10, dableke pinten? Sisi 10. Di sisi 10 emang loro. Loro? Wah, berarti kurang dablek. Kurang dablek ya? Oke. Tadi aku ngobrol sama bapak itu lama banget ya, 30 menit. Kameranya aku matiin karena takut baterainya habis. Dan ya, itu Caminante 171. Kalau kamu overthinking, yakin aja gitu ya. Dan kalau kamu sekarang mungkin ada di fase overthinking juga, over analisis. Yo. Kamu overthinking, over analisis, dan mungkin kamu kurang keyakinan. Kamu bisa meminjam keyakinanku selama 30 hari karena aku membuat sebuah pendampingan selama 30 hari untuk membuatmu melangkah di hari pertama. Dan detail di deskripsi, link.id/Caminante. See you in Caminante 172.